Selamat datang di Tech Update. Jadi untuk video selanjutnya, ini saya akan upload video untuk instalasi Kali Linux step by step. Oke, di video sebelumnya itu saya kan install Kali Linux yang berdasarkan virtual machine-nya ya, yang digunakan bisa VMware, bisa QEMU, bisa VirtualBox. Nah, kali ini bagaimana sih cara install Kali Linux step by step? Nah, mungkin dari cara ini kalian bisa jadikan referensi untuk instalasi dual boot di komputer atau laptop kalian. Oke, jadi di sini itu saya sambil lihat panduan dari documentation Kali Linux. Nah, ini juga saya panduan dari Pak Ono Purbo juga bagaimana untuk skema partisi di Linux. Itu pada nanti ya saat sudah nyampe di dalamnya. Nah, untuk instalasi step by step ini cara settingnya di VirtualBox. Nah, sebelum itu kalian juga harus instalasi ISO-nya terlebih dahulu. Nah, saya di sini sudah instalasi ISO-nya ya pada waktu itu juga sekitar 4 GB untuk yang versi 2024.2. Nah, di mana untuk downloadnya? Downloadnya ada di sini. Nih, get kali, terus installer image. Nah, ini downloadnya yang versi komplit. Ntar nanti tinggal download. Ini 4 GB ya, lumayan juga sih untuk waktu downloadnya ditunggu. Nah, nih kita sekarang lihat tutorialnya dulu atau dokumentasi dari si Kalinya. Bagaimana caranya kita membuat VM di Kali Linux step by stepnya. Jadi habis itu tahap pertama, oke, bikinnya langsung name operasi system. Oke, bener ya, Linux itu based on Debian. Jadi kita pilihnya nanti yang di Debian 4. Oke, kita buka. Ini juga yang waktu itu juga Debian ya, secara yang download langsung dijalanin di virtual machine. Oke, kita klik new. Ini contohnya Kali Linux. Oke, di sini kita insert ISO-nya jangan langsung ya. Nanti kalau langsung jadinya kayak gini nih. Jadi kayak gini. Nah, ini kita nggak bisa nih buat ganti-gantinya nih. Ini tipenya apa? Dia langsung ngebacanya otomatis Ubuntu. Nah, kita milih other dulu. Sorry. Oke, ini nggak bisa karena ada klik. Kita coba cancel lagi. Kita klik new. Terus Kali Linux. Ini folder terserah kalian mau simpen di barengan dengan OS atau aplikasi VirtualBox-nya, atau kalian bisa other, milih di kalian mau taruh di mana, bisa di C, bisa di D. Gitu. Atau kalian nanti buat di C terus kalian buat folder baru lagi khusus VM-VM yang kalian sudah install. Itu sih. Nah, ini saya default saja di sini. Terus pilih ISO-nya nanti kita type-nya Linux. Dan ini pilih Debian 64 bit. Nah, oke. Terus kita klik next. Nah, di sini contohnya pakai RAM 2 GB ya. Contohnya 2 GB itu 2048. Jadi kalau 4 GB saya akan menggunakan 4 GB, jadi dikali 2 aja itu sekitar 4096 MB berarti ya. Oke, 40 4096 MB, terus saya prosesor CPU-nya di sini nggak ada contohnya. Oke, di sini ada 12, saya coba pakai 2 biar nggak terlalu nge-lag. Atau 3 deh. Nah, 3 terus next. Nah, di sini kita virtual hard disk-nya. Virtual hard disk now. Oke, di sini saya nentuin size-nya. Ini tergantung SSD atau HDD kalian ya teman-teman. Jadi karena tadi space C saya masih lumayan banyak, coba saya alokasikan itu 108 GB. Kenapa 108 GB? Nanti saya kasih tahu kenapanya. Oke, kita next. Nah, ini oke. Prelocated. Terus
Oke, bentar. Kok ada yang beda ya? Kita coba back lagi. Kita back lagi. Kita next. Yes. Oke, kita create. Oke. Nggak terlalu detail seperti yang ini ya, dynamic allocated, file location and size. Oke, ini mungkin versi yang agak lamanya kali ya. Kita coba lihat ini. Diupload sama Codemic itu 2 Juni 5. Oke, ini mungkin beda versi VirtualBox-nya. Kita balik lagi berarti sampai sini ya. Setelah udah selesai semua. Berarti finish. Nah, oke, kita udah bikin ke Linux buat wadahnya. Sekarang lanjutannya itu in general ke advice, make sure the share clipboard bidirectional as always, drag and drop to bidirectional. Jadi kita sini setting details. Salah setting. Sini general, advance. Sini share clipboard bidirectional, drag and drop juga bidirectional. Kenapa bidirectional? Jadi nanti kita itu bisa share clipboard, jadi copy paste dari host kita, atau ini kebetulan host saya Windows, ke virtual machine ke Linux. Jadi copy dari Windows bisa ke Linux, dari copy ke Linux ke Windows juga bisa, seperti itu. Nah, terus drag and drop juga saya masih belum terlalu tahu itu apa. Terus di sini boot holdernya hard disk sama optical. Sistem floppy ada. Floppy kita centang aja berapa ya? Floppy kita centang. Terus enable IO, fix chipset kita samain dulu berarti di sini. Di sini dulu. Enable hardware clock utilization time, USB tablet, TPM-nya nggak ada pilihan, chipsetnya udah benar. Sini kita turun lagi. Di sini prosesornya enable PyNX. Prosesor enable PyNX. Kita ikutin step by stepnya. Terus in display. Kita ke sekarang display. Display itu video memori dimentokin 128. Kita ikutin mentokin. Monconnya 1, 100, tetap ini enable 3D-nya disable. Karena banyak orang yang ada isu ya dibilang gitu. Kita lanjut. Ini udah selesai settingannya. Sebenarnya ada tambahan lagi sih. Kemarin kan kita udah buat networknya ya. Di sini tuh kita udah bikin grafik network. Kita ini langsung ke network, ini network, advance. Push modenya kita nanti aja diaturnya. Kita cari tahu lagi apa itu promiscuous mode. Kita deny dulu aja nggak apa-apa. Kalau Linux sudah ada. Terus sekarang lanjutannya tinggal start. Kita start ya, ini berarti klik start. Nah, ini cari nih, kemudian nyari ISO, berarti kita balik lagi ke download tadi. Nah, ini ISO-nya kita masukin, mount and retry reboot. Itu mana sih? Mana retry reboot? Ini dia masih agak versi lamanya Linux ISO. Ini kalau Linux versi lama ya 3,69, yang sekarang sekitar tadi 4 GB. Mount and retry reboot. Kita udah masukin, tunggu prosesnya. Nah, ini kita pilih graphical install. Biar ada template grafisnya, biar nggak terlalu hitam putih lah. Itu sih, biar kebaca. Ini nanti setelah pas sudah di dalam kita ngelakuin ini, sudah apt install gitu, sudah reboot. Kita lanjutin ini dulu. Nah, ini tuh kita pilih English, continue. Terus ini slot location-nya kita pilih US aja nggak apa-apa.
Ini soalnya nggak ada pilihan Indonesia atau mana, kita continue aja. Terus ini keyboardnya American English. Terus kita tekin station media. Everything this eject. Oke. Configure. Network hardware. Oke. Informing local address. Oke, kebaca ya. Virtual network card kita itu network kebaca. Kalau gagal dia pasti nanti nampilin sesuatu, disuruh milih network lain atau adapter lain, seperti itu sih. Oh, network auto configuration has success. Gitu. Nah, ini hostname nih. Hostname itu nanti nama dari OS kalian ketika ngelakuin cek ping, akuin ping atau nanti cek hostname-nya. Coba saya namain machine hack saja. Terus kita continue. Nah, domain name ini bisa dikosongin nggak ya? Kita kosongin. Full name for the user. Oke. Full name. Oke, kita namain nama saya aja berarti Ibrahim. Next. Username for your akun Ibrahim juga. Oke. Nah, ini password. Oke, passwordnya terserah kalian. Kalau bisa yang panjang, itu saya singkat aja. Nanti saya ganti. Aston configure the clock. Tadi milih Aston aja, karena kita terletak di Astonnya. Nah, ini bagian serunya nih. Partition disk. Nanti kita setup secara manual. Oke, kita setup secara manual ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari websitenya Pak Ono Purbo, Linux skema partisi di Linux. Oke, kita lihat apakah itu partisi. Jadi nanti kita bagi-bagi sesuai saya kayak mirip install Windows ya. Itu nanti partisinya dibagi-bagi, nanti kayak buat C, buat D, dan buat E, nanti terus buat mountingnya di mana gitu. Terus oke, kita lewatin aja pengenalan partisi di Linux. Kita lewatin dulu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nanti link untuk pembelajarannya saya taruh di komen atau nanti di deskripsi. Nah, nih kita bagian ini nih. Skema partisi Linux yang perlu kita gunakan. Nah, skema minimal. Ini ada partisi swap. Nah, kalau kita tidak melakukan suspend atau net 500 MB cukup. Kalau ada baiknya 1,5 sampai 2 kali RAM. Partisi root atau partisi root atau slash ini root sisa dari hard disk. Nah, ini skema partisi standar yang digunakan swap root home. Oke, ini awal. Ini bilang di sini Pak Ono Purbo bilang ada baiknya 1,5 sampai 2 kali RAM. Nah, makanya tadi saya menyiapkan virtual disk itu 108 GB gitu. Karena apa? Karena tadi 8 GB-nya itu buat naruh swap 1 RAM. Terus nanti saya akan memperbesar di partisi root-nya. Kenapa saya perbesar di partisi root-nya? Karena nanti itu OS kali Linux tuh rata-rata taruhnya di root gitu. Nah, home-nya saya nanti sisa sedikit aja. Itu ya paling sekitar 20 GB-nya lah, terbalikan dari yang saran dari Pak Ono ini. Oke, kita lanjut. Oke, pertama kita ini klik ya 116 GB atau VirtualBox. Create new table on the device. Yes. Oke. Ini free space, create new partition. Kita masukin pertama 8 GB. Kita pilih continue. Terus primarily logical, bedanya apa? Bedanya itu coba kita cari di sini ya. Primary or logical partition. The main difference between logical partition is the former is bootable. Nah, this drive can have maximum manual drive. Oke.
better choice because you must create one primary partition on your disk, minimal ada satu primary. Nah, primary ini jadi buat bootable-nya nanti ya. Nah, berarti kita coba ini primary dulu. Terus beginning end nggak terlalu ngaruh, beginning aja. Terus ini use as kita ganti jadi swap area. Kita bikin swap area dulu. Nah, oke. Terus done. Nah, ini udah jadi nih swapnya ya. Primary local, terus kita bikin lagi create new partition. Oke, 108 GB. Kita bikin 28 GB aja ya. 28 GB untuk home. Giga kita bikin logical aja. Dari beginning end kita ngaruh. Oke, ini mount point-nya ganti. Kalau slash biasa itu root, kita ganti ke home. User home directory. Oke, home kita down. Oke, home ada, swap ada. Oke, swapnya berarti jam primary kita ganti get partition dulu. Oke, ini 8 kita ganti create partition 8 GB, ganti logical primary ya. Oke, primary aja deh. Kita ganti primary aja. Partition 8 GB primary. Sin swap area. Oke, down. Nah, ini berarti sisa 80 GB kita jadi primary. Nah, ini root. Down. Oke. Ini logical. Oke, kita finish partition. Partition swap x4 153. Oke, kita yes. Nah, udah seperti itu sih untuk ngelakuin partisinya gitu. Ini coba kita baca-baca sebelum baca-baca yang lainnya. Mas Andar home skema tukang oprek nih yang kalian mungkin pengen oprek-oprek lanjutan. Saya pakai kayak OS1 20 GB backtrack itu ke Linux. Nama dulu tuh namanya backtrack, Ubuntu server Blancon. Oh, ini untuk yang langsung di hardware ya, nggak ngelakuin virtual gitu. Soalnya ngelakuin virtual dalam virtual machine itu nggak bisa karena virtual machine itu butuh baca VGA. Nah, ini kalau misalnya kalian ngebuat virtual machine dalam virtual machine itu nggak bisa. Seperti itu sih. Oke, menarik. Pak Ono Purbo ini salah satu pakar IT di Indonesia terkenal ya. Kalian bisa banyak belajar dari beliau dari tulisan-tulisannya ini. Itu sih. Tulisan ini sering update kok. Jadi waktu saya pernah ikut training dari kantor saya, pengajarnya beliau. Nah, beliau ini jadi ngajarnya sambil buka LMS dia ini. Terus kalau misalnya ada update yang baru, dia masukin, ada update baru sekarang masukin update. Jadi LMS dia ini nih sungguh sering update lah gitu. Jadi lagi saling the best system, kita tunggu. Atau mungkin kita bisa sambil baca-baca installing virtualization. Oke, kita coba balik di sini documentation packs. Nah, ini banyak nih. Introduction, itu Wells gimana, Kalinet Hunter gimana. Ini kalau installation. Nah, kita bisa nih bare bones sekali. Bare bones sekali itu apa? For good reason, however. Oh, ini bare bones. Oke, oke. Mungkin ini bisa kalian baca sendiri. Terus nih, installing ke Linux. Nih, kita udah ngikutin step by stepnya ya. Ini nanti coba saya masukin di deskripsi GoSVM, terus di sini nanti saya masukin di deskripsi. Oke, installation prerequisite using dalam installer, CD drive, connect network, no DHCP dan enable which has internet access. Nah, preparing installation, mininya graphical, terus kita sesuai tadi English, headset American English, terus tadi hostname, oke, terus hostname tadi apa? Ini opsional ya. Tadi untuk domain name tadi kita kosongin, terus user akunnya apa? Terus username for your akun tadi sama, terus ini passwordnya, terus tadi configure the clock,
set your time zone kita milihnya Eastern, nanti sesuai wilayah GMT plus 7. Nah di sini clean this ya. Terus kita karena coba belajar partisi, kita pilihnya tadi manual. Terus nah ini karena ini langsung ya for new user, jadi dipartisin langsung gitu. Oke, ini swap logical, tapi tadi kita primary, berarti harusnya tadi logical aja untuk swapnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti nextnya kalian bisa nerapin logical untuk swap. Terus ini yes, encryption LFM ini nanti sepertinya tidak ada sih. Oh, ini langsung ke sini nih. Oke, bagian untuk instalasi tools-toolsnya. No, mungkin please refer to this guide if you prefer to change default selection. Ini bisa kalian lihat ke sini, reverse yang PC-Mac-nya. Kalian lihat apa aja defaultnya ini. Mungkin ini defaultnya dulu aja kali ya, saya pilih. Ada apakah sama desktop oke, XFCE iya, terus ya top 10 moves default. Oke. Nah ini saya nggak bisa gerakin apa pointer di dalam ini, jadi kita input mouse integration. Ini mouse integration tadi aktif, kita aktifin lagi. Ini klik aja. Oke, klik CTRL. Oke, apa input mouse integration. Nah, tadi capture. Nah, ini baru gerakin continue. Nah, terus habis itu gimana kita keluar dari sini nih? Dari dalam OS kita klik CTRL kanan buat keluar. Nah, seperti itu. Terus kita klik lagi dalamnya, kita klik capture lagi. Seperti itu. Nah, ini select install software, jadi lumayan agak lama untuk instalasinya ya. Ini balik lagi tergantung kecepatan internet kalian. Itu sih. Kebetulan saya ini pembuatan videonya malam, di rumah juga pemakaian internetnya lagi sedikit, maka ini lebih cepat gitu. Oke, untuk selanjutnya, video selanjutnya mungkin saya akan instalasi OS yang rentan terhadap serangan yang udah basic lah, serangan basic, mungkin OS Metasploitable atau Windows Server yang lama versi tahun 2000 atau 2003 atau 2008. Nanti buat playground kita di sana untuk latihan penetration testing dan vulnerability assessment. Itu untuk OS lama. Terus untuk web penetration testing kita tadi bisa pakai yang instalasi Metasploitable itu udah termasuk sama di VWE. Terus nanti bisa aja kita coba API pen testing sama mobile pen testing, seperti itu sih. Nah, untuk API pen testing sama mobile pen testing nanti ada step by stepnya, tools apa yang harus diinstal, terus nanti konfigurasinya gimana untuk melakukan API pen testing sama mobile pen testing, seperti itu. Tapi untuk mobile pen testing sendiri itu butuh hardware dari komputer kalian atau spesifikasi komputer kalian atau laptop kalian itu lebih baik lah, kayak minimal RAM 16 GB atau kalian menggunakan SSD agak lebih cepat ya. Terus prosesor minimal i5 untuk melakukan mobile pen testing. Karena kalau misalnya kalian menggunakan virtual mobile itu cukup berat, atau kalian pakai Android Studio itu cukup berat untuk melakukan itu. Atau kalian juga bisa punya HP lama, itu kalian bisa buat jadiin playground kalian untuk melakukan mobile pen testing, seperti itu. Nah, kenapa kita dari awal nggunain VirtualBox, kenapa nggak VMware? Nah, di mobile pen testing nanti itu kita akan menggunakan untuk virtualisasi Android-nya, Android phone-nya, kita menggunakan Genymotion. Nah, Genymotion itu dia nggunain VirtualBox
untuk virtualisasi Android Phone-nya. Jadi makanya saya menyiapkan untuk penggunaan VirtualBox dari awal. Mungkin untuk Genymotion bisa integrasi sama VMware, tapi itu saya belum tahu juga. Nah, selanjutnya setelah banyak dilakuin ranah red team, mungkin saya hanya ngajarin lebih ke basic-basic ya, nggak terlalu yang expert atau advance, atau mungkin kalau misalnya ilmu saya juga udah nambah lagi, semoga ilmu saya lebih nambah lagi, saya mungkin akan upload di channel ini. Terus kita ke ranah blue team. Nah, di blue team ini nanti kita coba instalasi SIEM. SIEM itu apa? Jadi SIEM itu aplikasi yang untuk ngelakuin monitoring teman-teman SOC. SOC itu apa? SOC itu tim security analyst lah. Ada yang monitoring, ada yang ngelakuin analisis, ada yang pembuatan report gitu. Membuat report ke klien. Nah, jadi SIEM ini nanti kumpulin semua log, baik log OS atau log network atau log security tools lainnya, itu nanti dikirim ke SIEM, integrasi ke SIEM itu. Terus nantinya dari SIEM itu kita ngebuat sebuah rule atau event. Nanti di situ kita ngebuat event dari misalnya ada kumpulan beberapa log. Ini akan menjadikan sebuah rule atau alert yang baru. Jadi semakin kita ngelakuin maintenance atau bukan maintenance. Kalau maintenance kan kita ngelakuin kayak ini ya, pemeliharaan ya. Kalau kita sering konfigurasi SIEM kita, maka visibility dari tim SOC itu akan lebih baik. Itu sih. Nah, jadi lumayan lengkap lah untuk di YouTube channel ini, baik mau red team dan blue team. Mungkin ada kesempatan lainnya saya coba bahas-bahas yang lain. Itu sih. Oke, ini juga lumayan lama. Mungkin saya potong ya bagian sini. Ntar kalau misalnya udah ada update lagi, nanti saya tambahin lagi lanjutannya. Dilakuin ranah red team, mungkin saya hanya ngajarin lebih ke basic-basic ya, nggak terlalu yang expert atau advance, atau mungkin kalau misalnya ilmu saya juga udah nambah lagi, semoga ilmu saya lebih nambah lagi, saya mungkin akan upload di channel ini. Terus kita ke ranah blue team. Nah, di blue team ini nanti kita coba instalasi SIEM. SIEM itu apa? Jadi SIEM itu aplikasi yang untuk ngelakuin monitoring teman-teman SOC. SOC itu apa? SOC itu tim security analyst lah. Ada yang monitoring, ada yang ngelakuin analisis, ada yang pembuatan report gitu. Membuat report ke klien. Nah, jadi SIEM ini nanti kumpulin semua log, baik log OS atau log network atau log security tools lainnya, itu nanti dikirim ke SIEM, integrasi ke SIEM itu. Terus nantinya dari SIEM itu kita ngebuat sebuah rule atau event. Nanti di situ kita ngebuat event dari misalnya ada kumpulan beberapa log. Ini akan menjadikan sebuah rule atau alert yang baru. Jadi semakin kita ngelakuin maintenance atau bukan maintenance. Kalau maintenance kan kita ngelakuin kayak ini ya, pemeliharaan ya. Kalau kita sering konfigurasi SIEM kita, maka visibility dari tim SOC itu akan lebih baik. Itu sih. Nah, jadi
lumayan lengkap lah untuk di YouTube channel ini, baik mau Red Team dan Blue Team. Mungkin ada kesempatan lainnya saya coba bahas-bahas yang lain. Terus oke, ini juga lumayan lama, mungkin saya potong ya bagian sini, ntar kalau misalnya udah ada update lagi nanti saya tambahin lagi lanjutannya. Oke, lanjutnya ini setelah tadi lagi instalasi package-package-nya, terus ini lanjutannya ada install di JRuby bootloader. Nah, kita install aja ya. Yes, enter device manually ini aja nih, dev set box. Oke, dev. Nah, ini masih lanjut installing JRuby bootloader. Nah, finish the installation. Oke, ini masih buka-buka package-nya ya. Oke, mungkin ini saya pause lagi videonya dan nanti saya akan kasih tahu lanjutannya apa setelah finish installation ini. Oke, ini udah selesai installationnya untuk buka package-package-nya, jadi udah installation complete. Please continue. Oke, kita continue. Oke, jadi kita sudah berhasil instalasi Kali Linux secara step by step di virtual machine atau virtual box. Nah, ini pilihnya yang paling atas tadi, Kali Linux kayak biasa. Ini kita coba lihat. Ini install yes, terus kan tadi benar dev SDA yang paling bawah. Terus oke, finish installation selesai. Oke, kita mulai coba ya. Nah, mungkin kedepannya saya akan menggunakan Kali Linux yang versi virtual machine langsung, karena yang ini mungkin buat saya kerja lah yang ini. Oke, tadi namanya Ibrahim, itu passwordnya apa ya. Oke, kita berhasil instalasi Kali Linux secara step by step. Oke, lanjutannya apa? Lanjutannya kita installing VirtualBox GUES additional GUES tool. Ini buat apa? Jadi buat better user experience di VirtualBox ya. No, proper mouse and screen integration as well as folder sharing. This way, since Kali Linux ke atas, setup process should detect if Kali Linux is inside a VM. Nah, then automatically install any additional tools. Oke, ini jadi kita sudah PT update, sudah PT install. Oke, kita coba dulu ya. Nih, ketik di sini, buka terminal. Oke, coba kita, ini bisa nggak ya? Kita copy paste. Ini kita copy. Harusnya sih belum bisa ya. Lanjut. Oke. Ini ngapain di bookmark? Remove. Di sini capture Ctrl CV. Oh, udah bisa. Oke, sudah PT update. Passwordnya masukin. Kalau setiap penggunaan sudo masukin passwordnya ya. Oke. Piket nah itu nanti aja. Terus ini masukin ini capture. Oke, enter. Nah, saling kita lagi install lagi ya. Kan pasti apa-apa masuknya ke dalam root, makanya kita tadi gedein di rootnya daripada di home-nya. Seperti itu sih. Preparing bla 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 bla. Oke, sekarang sudo reboot strip F. Nah, ini Ctrl CV, kita reboot lagi. Nah, kurang lebih seperti itu sih instalasi step by step di VirtualBox. Sebenarnya sama aja mau VirtualBox mau di VMware. Kalau step by stepnya seperti ini gitu. Kalau dual boot bisa kayak gini.
Nah ini karena komputer saya integrated VGA, jadi kadang suka kayak gini nih. Ini kita reset lagi aja, reset. Udah nggak masuk gitu, kita reset lagi aja. Nah kurang lebih itu sih untuk video kali ini, instalasi Kali Linux secara step by step. Kalau yang video kemarin itu ibarat katanya tuh instalasi Kali Linux secara plug and play. Kalau kalian butuh cepat atau apa, misalnya klien kalian atau kalian mau nunjukin caranya ke siapapun bisa butuh cepat, kalian bisa tinggal bawa versi yang plug and play itu, bentuk RAR-nya, atau bisa secara foldernya dibawa langsung, install di komputer lain, tinggal jalanin yang sesuai video kemarin dan voila, selesai, berhasil instalasi Kali Linux secara cepat. Nah ini karena versi panjangnya kurang lebih seperti ini gitu sih. Nah ini biarin aja, kebetulan rada-rada aneh juga di VirtualBox saya, jadi ini nggak langsung ke detect kalau menggunakan NAT network. Kalau misalnya kalian masih muter-muter, ini tunggu muter-muter selesainya, muter-muter selesai, dan nanti tandanya nanti kayak port Ethernetnya berwarna putih. Kalau misalnya gagal itu kayak abu-abu gitu. Oke, sekian dari video instalasi ini. Semoga dengan kesempatan saya bisa ngelakuin sharing yang lain, dan mungkin video selanjutnya itu bagaimana cara instalasi Windows Server kali ya. Windows Server 2008 atau instalasi Metasploitable kedua, Metasploitable 2. Atau mungkin bisa jadiin satu aja di video itu. Oke. Semoga kalian pada sehat selalu. Terima kasih.